Selamat pagi Bapak Antonius Tanan. Selamat datang di acara Ukrida Mentoring with Senior Professionals yang merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Ukrida. Hari ini kita mau berbincang-bincang aja nih Pak, santai aja sih Pak. Menurut Bapak, bagaimana cara mahasiswa fresh graduate bertahan di perusahaan dalam jangka waktu yang lama nih Pak? Oke, ya. Saya ingin kenalan dulu ya. Ya, coba namanya siapa? Saya Yiping Pak. Oh, Yiping. Semester berapa Yiping? Saat ini saya mahasiswa semester 5. Oh, baik ya. Dan ini siapa ini? Dan saya Nidio, Pak. Oh, ini dia. Ya. Ya, sudah semester berapa di? Saya masih semester 7, Pak. Ya, Iya, Ukrida. Ya. Baik ya. Di masa sekarang ada sebuah perubahan ya. Dulu di zaman saya bekerja, setiap orang itu kebanyakan orang bekerja di satu organisasi itu dalam jangka waktu lama puluhan tahun. Namun riset akhir-akhir ini terhadap kelompok SET ya, mereka adalah orang yang biasa berpindah-pindah pekerjaan, termasuk karena pengaruh digital ya, memungkinkan orang bekerja di tempat lain, misalnya bekerja di Amerika, orangnya di Indonesia ya. Jadi untuk kalian tampaknya punya opsi ya. Tidak harus bekerja lama di satu organisasi, tapi kalian punya kemungkinan juga pindah-pindah kerjaan. Dua-duanya bisa diterima sekarang. Kalau dulu orang merasa, waduh kalau kerjanya nggak lama mungkin what's problem with you gitu ya. Ya kalau sekarang that's fine ya. Beberapa orang memutuskan menjadi freelancer. Ya. Baik, itu jawabannya. Berdasarkan yang tadi Bapak bilang, katanya sekarang generasi Z ya, kebanyakan sudah mulai pindah-pindah pekerjaan. Apakah menurut Bapak ada salah satu pengaruh di dalamnya itu tentang konflik dalam pekerjaan mungkin menurut Bapak? Itu salah satu ya, tapi mungkin ada yang lain ya. Misalnya ingin kebebasan, keleluasaan, flexibility. Nah itu yang tampaknya yang diharapkan ya. Tapi di pihak lain juga perusahaan juga berpikir. Nah ini satu hal yang penting. Perusahaan juga berpikir untuk menurunkan biaya dan menurunkan risiko. Kalau sebuah pekerjaan ini bisa selesai, katakanlah di dalam 6 bulan, kenapa orangnya harus kerja permanen ya ke saya? Jadi mungkin perusahaan juga berpikir biaya, kalau begitu pekerjaannya selesaikan 6 bulan selesai saja. Ya, sehingga ya, yang dicari apa? Freelancer. Orang-orang yang bisa bekerja hanya dalam waktu 6 bulan. Seperti itu. Nah, sekarang kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah kompetensi. Kalau kalian memiliki kompetensi yang dicari oleh banyak organisasi, kalian akan dicari oleh organisasi dan bukan orang yang mencari-cari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari kalian. Jangan khawatir kalian bekerja suatu kali mungkin dalam jangka waktu pendek. Ya. Kalau kalian memiliki kompetensi, karena kalian yang akan dicari dan bukan mencari-cari pekerjaan. Luar biasa sekali ya Pak. Sertifikasi kompetensi itu sangat penting ya Pak di era sekarang. Satu sisi ada sertifikasi, tapi ada yang lain track record. Track record itu apa? Misalnya kalau kalian dalam mahasiswa ya, ketika kalian berprestasi, IPK kalian tinggi, itu track record. Ketika kalian aktif di dalam organisasi, itu track record. Orang melihat bahwa dia nggak hanya belajar tuh dengan buku, dengan kelas, tapi punya pengalaman organisasi, itu track record. Kalian melakukan pelayanan, melakukan kegiatan sosial, itu track record. Jadi waktu kalian nanti selesai dari perguruan tinggi, miliki track record yang bagus. Ya, itu sebuah tiket. Jangan sekedar ijazah saja. Oke, jadi kalau dari yang saya simpulkan tuh berarti pendidikan formal sebenarnya itu saja tidak cukup ya Pak, harus didukung dengan kayak hard skill atau soft skill lain yang menunjang kita nanti dunia pekerjaan ya Pak. Betul ya, jadi harus holistik ya, harus holistik ya. Saya tidak mengatakan yang hard skill tidak penting ya, tapi tadi kalimatnya bagus ya, harus ada hard skill dan harus juga ada soft skill ya, harus saling melengkapi. Kalau dari saya nih Pak, saya semester akhir lah Pak maksudnya ya. Kalau dari pengalaman Bapak, tantangan terbesar apa sih Pak buat fresh graduate nanti menghadapi dunia pekerjaan menurut pengalaman Bapak aja ya? Dan bagaimana waktu itu Bapak menanganinya Pak?
Ya. Salah satu hal yang saya temukan ya untuk fresh grade adalah tidak tahu tujuannya kemana. Lalu pokoknya ngelamar aja siapa yang terima dan kemudian melihat bahwa nggak cocok. Ya, saya pernah mengalami itu 3 bulan. Tapi setelah itu saya tahu saya akan menuju kemana. Nah, sekarang kalau saya memberikan nasihat kepada mahasiswa lebih muda, Anda kemana harus Anda ketahui sebelum lulus. Jangan mencari-cari setelah lulus. 1 tahun sebelum lulus, kalian harus tahu, saya akan kemana. Saya akan menuju organisasi mana, di posisi apa. Dan selama 1 tahun, it is your last mile, itu mempersiapkan diri. Ya, buatlah organisasi yang Anda ingin tuju itu merasa rugi kalau tidak bisa dapatkan Anda. Luar biasa ya Pak ya. Jadi memang selama kita berkuliah pun kita juga harus punya goals gitu ya Pak ya. Memang kita harus mempersiapkan diri kita untuk nanti kebutuhan pekerjaan gitu Pak. Ya, nah, betul sekali ya Pak. Kalau dari sisi Bapak sendiri, bagaimana Bapak melihat apakah seorang fresh graduate ini sebenarnya dia punya kompetensi atau tidak gitu Pak? Dan kalau misalnya Bapak melihat bahwa dia tidak punya kompetensi, misalnya apakah Bapak langsung mengeliminasi ataukah Bapak akan memberikan waktu untuk dia belajar gitu mengenai budaya perusahaan dan sebagainya? Ya, baik. Perusahaan itu punya opsi dalam memilih, ya. Oleh karena itu kan dibuka ya selebar mungkin siapa yang hendak masuk ya, dan ada serangkaian seleksi. Ya, dan biasanya perusahaan tidak akan memberi waktu ya kepada yang pelamar. Kamu kembali lagi deh 3 bulan, kamu belajar dulu ini nanti tes lagi. No, enggak. Ya, better you prepare as early as possible. Ya, ingat ya, pada saat nanti masuk ke dalam perusahaan atau organisasi, ya, yang jadi pengambil keputusan itu adalah dia. Ya, jangan berpikir kita ini customer. Waktu kita di perguruan tinggi, ya, you are customer ya, mungkin perguruan tinggi treat you well ya. Tapi begitu Anda kerja, jangan berpikir bahwa kita customernya dia. Bukan. Perusahaan, organisasi itu menjadi customer Anda. Layani sebaik mungkin, persiapkan sebaik mungkin. Buatlah perusahaan dan organisasi merasa rugi kalau nggak dapatkan kalian. Buktikan lewat track record. Punya CV yang bagus. Kalau dari saya Pak, kan saya juga untuk mempersiapkan di masa mendatang nih Pak untuk terjun di dunia kerja. Di Ukrida kan disediakan program magang ya Pak. Menurut Bapak, saya sebaiknya ikut program magang atau lebih baik belajar saja di kelas seperti itu Pak? Jawabannya harus magang. Ya, saya ada keluarga ya yang sekarang bekerja di salah satu perusahaan, ya, salah satu perusahaan besar di dunia. Bagaimana dia mempersiapkan diri sejak awal ya. Jadi waktu dia pertama di semester pertama itu dia sudah cari pekerjaan yang kira-kira asal dia kerja aja. Dia bantu startup. Startup itu banyak rekrut anak muda tuh. Ya, dan dibayar murah, nggak apa-apa. Ya. Disuruh apa? Disuruh digital marketing, nggak apa-apa dia lakukan. Tapi dia jadi track record. Waktu tahun berikutnya dia magang. Ya. Magang itu sejak tahun pertama dia udah magang. Tahun berikutnya dia naik persyaratannya, kerja di salah satu perusahaan milik pemerintah. Ini di Singapura ceritanya. Ya. Jadi naik kelasnya. Tadinya startup, masuk ke perusahaan established. Tahun ketiga, ingat selesaikan tahun keempat. Dia sudah berpikir, saya akan magang di sebuah perusahaan yang memberikan kemungkinan untuk dia ditawarkan pekerjaan. Tahun ketiga, dia cari, dia pengen di mana? Dia magang di sana, dia buktikan berprestasi. Sebelum lulus sudah ditawarkan pekerjaan. Jadi, ya dia waktu setelah wisuda nggak nyari-nyari pekerjaan. Di kantongnya sudah ada perusahaan yang menerima dia. Ya. Tapi ingat, dia sudah berstrategi magang dari tahun pertama. Naik terus, naik. Ya, itu memang kalau seperti itu ya tentu memerlukan kayak waktu. Terus memang memerlukan niat juga. Bisa dibilang juga seperti time management gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya mungkin dari saudara Bapak yang tadi ya Bapak ya. Kalau Bapak melihat dia, apakah memang banyak hal yang dia korbankan gitu untuk bisa menggapai seperti itu? Mungkin waktu sama keluarga atau waktu mainnya lebih berkurang gitu Pak?
Yang jelas yang dikorbankan adalah waktu yang bermain yang tidak ada gunanya. Ya, kita hanya 24 jam. Kalian harus bisa memilih mana yang akan sangat penting buat masa depan kalian. Dan berani mengorbankan segala sesuatu yang kita suka, tapi itu tidak penting buat masa depan. Masa depan itu mesti dibeli dengan waktu sekarang. Kalau dari saya sendiri Pak, berarti networking di dunia perkuliahan itu tidak penting ya Pak? Entah tidak penting atau kurang penting menurut apa gimana? Soalnya kita mengorbankan waktu nih Pak. Yang dikorbankan itu adalah segala sesuatu yang kalian suka tapi tidak penting. Saya ucapkan ya, segala sesuatu suka nih. Kenapa? Kadang-kadang yang suka dan tidak penting yang menghabiskan waktu kita. Ya. Networking penting Kak. Kalau anggap penting, why networking? Ya, networking dalam organisasi kampus. Ya, networking dalam organisasi gereja, organisasi pelayanan, network itu penting. Ya, contoh tuh tadi ya, ada Pak Rudi datang kemari, kenalan dengan Pak Rudi, itu network. Ya, yang harus dikorbankan segala sesuatu yang tidak penting untuk masa depan. Ya, dan yang sering yang mengambil itu yang membuat kita melakukan yang tidak penting karena hal itu kita suka, padahal tidak penting. Oke, luar biasa menarik ya Pak ya. Kalau saya ingin bertanya sih Pak, kalau menurut Bapak sendiri nih, misalnya saya dari background akuntansi, ya mungkin dari prospek pekerjaan mungkin kita bisa di pajak atau di audit ya Pak. Tapi kalau misalnya pada saat-saat terakhir saya mau lulus, lalu saya memilih bahwa saya lebih tertarik ke data analis, lalu saya belajar kurs sedikit Pak. Lalu kalau misalnya saya apply misalnya di perusahaan Bapak, apakah Bapak menerima saya sebagai data analis atau Bapak lebih mempertimbangkan sebenarnya background kamu pendidikan tuh ini, baiknya kamu ke sini gitu. Bukan background Anda, tapi lolos seleksi. Ya. Lolos seleksinya. Ya. Ada beberapa profesi yang ijazahnya menentukan, ya. Misalnya begini, ya, kedokteran, ya. Anda pintar ngobatin orang, kalau nggak punya ijazah kedokteran nggak akan bisa buka praktek, ya. Tapi kalau Anda mau jadi pemasar, ya, saya mau masuk bagian pemasaran. Apa ditanya punya ijazah pemasaran? Enggak. Dari jurusan apa aja bisa masuk. Tapi buktikan aja. Ya, ingat, organisasi dan perusahaan tidak minta ijazah kalian yang paling penting, tapi minta bukti dari kalian. Skill practicing. Iya. Ya. Nah, sih harus punya story waktu diwawancara. Ya. Ya. Misal begini mengatakan, Pak, saya suka organisasi, so bisa memimpin. Tanya teknik, kamu di kampus ikut apa? Kamu pernah ikut kepanitiaan? Kamu pernah ikut dalam senat atau dan lain-lain? Ya, teknik. Buktinya apa? Oke, luar biasa sekali ya Pak. Thank you. Berarti pas diwawancara nih Pak, misalnya diwawancara sama HR-nya, kalau saya bukan jurusan terkait yang saya lamar, saya harus buktiin dulu ya Pak, kayak saya pernah mengikuti ini gitu ya Pak. Itu bisa, tapi jangan lupa dia juga akan bertanya. Anda harus bisa menjawab pertanyaan. Ya. Jadi seperti kayak pengetahuannya juga ya Pak. Jadi dia tidak sekedar kayak membaca CV aja, oh kamu pernah di sini. Tapi mungkin dia lebih bertanya kayak taktisnya. Oh emang di sini ngapain aja gitu? Apa yang bisa kamu kontribusikan kayak gitu mungkin ya Pak ya? Pertanyaannya. Kalian harus menganggap yang mau wawancara kalian itu pintar. Ya. Dia akan mengeksplorasi dan jangan bohong. Mereka akan tahu. Jangan pernah bohong. Ya. Terakhir dari saya mungkin ya, pesan-pesan nih Pak untuk kami mahasiswa akuntansi agar meraih masa depan yang lebih cerah di masa depan itu gimana ya Pak ya? Saya balik dulu pertanyaannya ya. Menurut Yiping sendiri, apa rumus suksesnya? Sukses saya belajar pun berusaha keras sih Pak. Oke, ya. Saya tanya, nih dia, kamu apa? Kalau menurut saya lebih ke praktikal sih Pak. Jadi apa yang saya pelajari saya coba untuk aplikasikan sih Pak. Dan itu pasti menunjang saya untuk kesuksesan saya sih Pak. Oke, mesti ya. Oke, pengalaman saya begini.
kalau kalian ingin sukses dalam pekerjaan, satu, jadilah orang yang bisa dipercaya. Ya, jaga integritas. Ya, itu istilah kemarau sepanjang tahun hilang oleh hujan sehari. Kalian berprestasi satu kali saja curang, itu hilang semua prestasimu. Ya, jadilah orang yang bisa dipercaya. Kedua, jadilah orang yang bisa diandalkan. Kenapa? Kalau dikasih kerjaan selesai, tuntas, sesuai dengan harapan. Bisa diandalkan. Nggak ngeles. Tiba-tiba, Pak, maaf Pak, telat, maaf begini. Yang ketiga, jadilah orang yang bisa dibanggakan. Kenapa dibanggakan? Kamu bisa melakukan sesuatu itu beyond expectation. You go extra mile. You produce something extraordinary. Itu dibanggakan. Bukan sekedar diandalkan. Lampaui harapan bos. Bos mengatakan, kamu bulan ini selesaikan 10. Di kepalamu, selesaikan 20. Oke, luar biasa ya Pak. Kadang saya menemukan satu fenomena di masyarakat tuh gini Pak. Misalnya kayak saya masih muda ya Pak. Aduh, ngapain saya effort lebih, kan saya dibayar sama perusahaan cuma segini. Nah itu kalau menurut penilaian Bapak, haruskah kita punya pemikiran seperti itu, ataukah kita berikan yang terbaik gitu Pak? Mungkin dengan sendirinya akan... Ya, bagus nih. Bagus nih, memancing saya begini. Ya, kira-kira ada 3 sikap ya orang dalam bekerja. Ada yang berpikir gimana? Gue digajinya 1 juta. Kasih aja 800.000 ke perusahaan, kerjanya 800.000, kan gue untung 200.000. Ya, pura-pura sibuk. Ya, itu cara orang pertama. Cara yang kedua, fair dong. Lu kalau digaji 1 juta, ya, 1 juta, ya, kasih 1 juta ke perusahaan. Tapi yang ketiga, gue dibayar 1 juta, di kepala gue dibayar 2 juta. Jadi gue kerja lebih keras. Gue seakan-akan dibayarnya 2 juta. Mana yang akan berkarir lebih tinggi nanti? Ya, BPJS. Yang ketiga. Kenapa? Pertama, bosnya mungkin akan lihat, dia melakukan ekstra. There is no extraordinary without extra mile. Itu hukum. Kalau kalian pengen extraordinary career, you have to have your extra mile. Kedua, kalau bosnya tidak menghargai, orang lain akan lihat bahwa orang ini attitude-nya adalah selalu ingin memberikan lebih. Kalau kalian jadi bos, cari karyawan seperti itu nggak? Ya, jangan pernah satu kali kita tertipu oleh nasihat yang salah yang mengatakan seperti itu. Perusahaan lu nggak treat you well. Ya, udah kerja aja apa adanya. Yang dirugikan kita. Karena itu menjadi habit. Habit apa? Habit kerja apa adanya. There is no extraordinary without extra mile. Ingat. Even your company nanti barangkali, ya bos Anda barangkali memberikan penghargaan atau gaji yang kurang. Tetap lakukan extraordinary. Kalian tidak lakukan itu, yang dirugikan kalian. Karena itu jadi habit. Habitnya habit jadi karyawan buruk. Dan nggak ada yang mau ambil karyawan buruk. Luar biasa ya Pak. Saya juga ingin bertanya sih Pak, kalau menurut Bapak sendiri nih, kalau pandangan ada orang yang berpikir kayak gini, saya fresh graduate, misalnya saya keterima di internasional perusahaan gitu, lalu setelah itu mungkin menjadi satu batu loncatan aja. Jadi setelah itu, misalnya saya di sana berkarir 2 tahun, setelah dari situ, saya berusaha berhenti dan saya masuk nih ke perusahaan yang pada saat itu kita udah bisa nego gaji. Nah kalau menurut Bapak sendiri kayak gimana Pak? Ya, saya tanya dulu, what's wrong with that? Ya, mungkin pikir saya dia cuma ingin mencari gaji sih Pak. Jadi kayak dia lompat dari satu perusahaan karena punya pengalaman, terus lompat lagi dibayar karena pengalaman gitu Pak. Nah, kalau saya ingin advice untuk yang muda, ya, ketika kalian barangkali dalam 5 tahun pertama, kalau ingin lompat, jangan lompat karena gaji, tapi lompat karena quality experience yang lebih baik. Kalau itu memberikan pengalaman yang lebih baik, memperkaya kalian, dan sekaligus gaji, itu bonus. Tapi jangan hanya pindah karena gaji. Tapi lihat experience. Karena orang-orang yang berkarir awal seperti kalian harus value, memberikan nilai lebih terhadap experience. Nah, experience apa? Pekerjaan yang sulit. Ingat. Jangan terjebak memilih pekerjaan enak karena pekerjaan yang gampang. Hindari itu. Terima dengan gembira pekerjaan sulit. Karena itu yang memperkaya kalian jadi orang hebat.
pekerjaan yang asing yang kalian nggak pernah lihat sebelumnya. Nggak apa-apa, dipercaya sama dia. Ya. Yang akan beresiko bos lo. Kerjakan. Pak, saya nggak pernah kerja nih, tapi saya bisa belajar. Kalimat Bu Yepi. Tapi saya bisa belajar. Ya. Nah, sehingga ya, nanti kalian lebih kaya secara human capital. Network lebih luas. Ambil. Ya. Nah, lama-kelamaan, ya, kemampuan kalian, kompetensi kalian akan punya nilainya, nilai rupiah. Ya. Tapi bukan di bagian awal. Ya, baik. Jadi kalau bisa kita bekerjalah sampai kayak kita merasa bahwa sudah tidak ada bisa lagi yang bisa kita pelajarin gitu, dan kita harus cari tempat lain untuk kita bisa berkembang lebih jauh lagi gitu ya Pak. Ya. Sebenarnya begini ya. Apa yang bisa dipelajari itu luas sekali ya. Kalian tidak bisa juga mengatakan tidak ada lagi dipelajari di kantor ini. Kan kita bisa belajar yang lain. Ya, kamu juga bisa menggagas sama bos. Kalau kantornya enak ya, tapi ini kalau kenapa misalnya kok kurang menantang, ya, belajar, propose sesuatu sama bos. Ya, jadilah karyawan yang menjadi kebanggaan karena punya sesuatu untuk masa depan. Nggak dipikirin sekarang aja. Ya. Jadi gak harus pindah ke tempat lain untuk mencari pengalaman ya Pak. Kita bisa dicoba dulu. Ya. Tapi saya juga tidak menyangkal satu kali mungkin aja ada satu organisasi yang memberikan kalian pengalaman jauh bernilai. Ya, kesempatan misalnya punya pengalaman kerja di luar negeri. Wah, itu pengalaman luar biasa kalau menurut saya. Pertimbangkan itu. Oke. Luar biasa ya Pak ya. sekian sih Pak bincang-bincang bersama kami di acara Ukrida Mentoring with Senior Professional. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, sukses ya buat kalian ya. Ayo, baik. Mari, selamat pagi.